Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Bagaimanakah kiranya kabar dari DFSK Glory e-Auto di tahun 2021 ini? Berapakah harganya, berapa pula diskon yang bisa kita dapatkan? Dan juga bagaimana persaingannya dengan SUV lain pada rentang harga yang sama dengan mobil ini? Di antaranya dengan Kia Sonet yang adalah merupakan sebuah subkompak SUV yang belakangan juga menawarkan opsi konfigurasi jok 7-seater. Simak video ini sampai habis. Oke, jadi Glory e-Auto ini sebenarnya menarik ya, karena memiliki harga hanya 335 juta rupiah dengan diskon sekitar 15 jutaan rupiah, sehingga menjadi 320 juta rupiah dan bahkan bisa lebih apabila Anda bisa menegosiasikan dengan nomor kontak yang ada di bawah, atau hanya memiliki selisih lebih mahal 25 jutaan rupiah dari Kia Sonet tipe tertinggi, yaitu Sonet Premier 7-seater IVT. Padahal dari kelasnya jelas e-Auto ini adalah merupakan sebuah medium SUV, yaitu sekelas CR-V dan kawan-kawan. Sedangkan Sonet hanyalah sebuah subkompak SUV atau masih di bawah kelas HR-V sebagai sebuah kompak SUV. Jadi hanya dengan menambah sekitar 20 sampai dengan 25 juta rupiah, Anda bisa naik kelas 2 tingkat sekaligus dari sebuah subkompak SUV ke medium SUV. Dan tentu saja Anda akan mendapatkan sebuah mobil dengan dimensi yang jauh lebih besar dari sebuah Sonet, yaitu lebih panjang 58 cm, lebih lebar 8 cm, dan lebih tinggi 10 cm. Wow, lebih panjang setengah meter lebih. Sehingga pasti akan lebih lega akomodasinya baik pada penumpang baris kedua, terlebih-lebih pada penumpang baris ketiga, daripada sebuah Sonet yang hanya subkompak SUV yang dipaksakan menjadi 7-seater. Kemudian yang utamanya lagi adalah bahwa mesinnya pasti jauh lebih bertenaga, karena walaupun sama-sama masih menggunakan 1500 cc, tetapi sudah menggunakan teknologi turbo sehingga menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar dan bermain pada sekitaran angka 150 PS dan torsi 220 Nm, jauh lebih besar daripada pesaingnya yaitu Sonet pada 115 PS atau bahkan juga pada kelas kompak SUV, misalnya pada HR-V 120 PS atau Suzuki S-Cross dengan 108 PS, atau juga misalnya dengan Mazda CX-3 yang terbaru bermesin 1500 cc, tenaganya hanya 111 PS. Belum lagi juga DFSK Glory e-Auto ini punya fitur premium, misalnya panoramic sunroof yang begitu besar. Sementara pada Kia Sonet sunroof itu tidak terdapat pada varian 7-seater dan hanya ada pada varian 5-seater saja. Dan hanya diganti dengan air circulation seperti pada Toyota Calya dan juga Daihatsu Sigra. Dan lagi pula juga sunroof pada Kia Sonet itu sunroof yang biasa, tidak sunroof panoramic roof yang sangat besar seperti yang terdapat pada Glory e-Auto ini. Nah, sekarang bagaimana dengan isu yang katanya DFSK 580 tidak kuat nanjak itu, yang sampai rame sampai ke ranah hukum segala? Sekarang mari kita coba pertimbangkan seberapa sering Anda akan mengalami kondisi yang sangat ekstrim itu, yaitu kondisi menanjak ekstrim seperti misalnya pada tanjakan AdSense atau tanjakan Mandalawangi di Pandeglang katanya, kemudian juga tanjakan Nagrek yang bahkan sekarang sudah dibuatkan jalur alternatif yang lebih landai. Sangat bisa dikatakan bahwa kemungkinannya adalah sangat kecil menghadapi medan ekstrim seperti itu, sehingga rasanya hal seperti itu tidak terlalu perlu untuk dikhawatirkan. Lagi pula untuk model baru yaitu e-Auto ini sudah mengalami penyempurnaan pada bagian CVT-nya sehingga memberikan performanya yang lebih baik daripada 580. Sekarang kita akan melihat berbagai fitur menarik yang ada pada mobil ini, diantaranya yang terutama adalah fitur otomatisasi sesuai dengan namanya yaitu Glory e-Auto, yaitu begitu banyaknya fitur otomatis yang disematkan pada mobil ini. Di antaranya adalah lampu otomatis, wiper juga sudah menyala otomatis dengan rain sensor. Kemudian membuka pintu bagasi atau pintu belakang otomatis hanya dengan menggunakan ayunan kaki atau foot sensor. Kemudian untuk pengaturan tempat duduk, baik pada sisi penumpang kiri ataupun sisi pengemudi, bisa diatur secara elektronis atau elektrik. Kemudian spion sudah auto retract atau melipat secara otomatis juga. Kunci pintu juga mengunci secara otomatis apabila mobil berjalan pada kecepatan tertentu. Dan yang paling penting tentu saja adalah fitur iTalk, yaitu untuk memberikan perintah suara untuk mengontrol panggilan telepon, untuk mengatur media hiburan, untuk navigasi, untuk masuk menu musik, on, off, mute, dan sebagainya. Juga pengaturan AC, menambah suhu, mengurangi suhu, terlalu panas, terlalu dingin,
membuka dan menutup sunroof panoramic roof, kemudian juga membuka tutup kaca jendela dan sebagainya. Dan total ada lebih dari 100 perintah suara yang bisa dikenali oleh mobil ini, sehingga membuat Anda mengurangi tugas untuk tangan Anda. Dan hebatnya adalah bahwa semua itu dilakukan dalam bahasa Inggris, sehingga lebih bermanfaat bagi putra-putri Anda barangkali yang senang untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris. Dan juga jangan khawatir karena ini sudah sangat-sangat disesuaikan dengan aksen atau logat kita, sehingga ditingkatkan sensitivitasnya, sehingga program ini bisa merespon perintah kita secara cepat dan inovatif. Ya, walaupun mungkin pengucapan bahasa Inggris kita tidak terlalu fasih atau tidak terlalu seperti mereka yang memang dari aslinya sudah menggunakan bahasa Inggris medok, Inggris medok masih bisa mengenali lah gitu gampangnya. Rasanya ini lebih mengasihkan ya daripada yang berbahasa Indonesia. Kemudian fitur unggulan yang lain yaitu adalah lampu sudah LED semuanya, baik lampu depan dan juga lampu belakang. Kemudian juga memiliki cornering light pada lampu depan untuk dapat menerangi ketika kita berbelok. Dan juga ada fog lamp belakang. Untuk fitur kenyamanannya ada cruise control. Kemudian untuk memandu Anda sepanjang perjalanan ada fitur GPS. Kemudian untuk hiburannya ada speaker 6 buah, sama seperti Sonet juga 6 buah tapi 4 speaker dan 2 speaker. Kemudian head unitnya ini menggunakan head unit dengan berukuran 9 inch dengan fitur unggulan voice command tadi. Dan juga yang kerennya di sini adalah terdapat tombol pengaturan head unit yang ala-ala BMW atau iDrive. Dan hanya kalah dalam hal ukuran displaynya dengan Sonet, yaitu Sonet sudah menggunakan 10,25 inci untuk yang 7 seater, dan juga Sonet itu sudah memiliki konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay, bahkan dengan sistem wireless atau Sonet itu. Kemudian untuk bagian MID-nya juga sedikit kalah dari Sonet karena Sonet sudah full TFT seperti ngetrennya para subkompak SUV itu semuanya sudah full TFT. Tetapi yang penting untuk e-auto ini sudah memiliki fitur unggulan yaitu TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Kemudian pada bagian joknya sudah elektrik semua, terbuat dari kulit asli dan juga jahitan asli yang berkualitas tinggi. Kekurangannya adalah tidak ada ventilasi pendingin seperti pada Sonet, namun keunggulannya tentu saja pada dimensinya yang jauh lebih besar dan sudah elektrik tadi, baik pada bagian pengemudi maupun bagian penumpang, sehingga memberikan kenyamanan yang jauh lebih baik karena memiliki dimensi yang besar sebagai sebuah mobil dengan kasta yang jauh lebih tinggi dari sebuah subkompak SUV. Untuk fitur keamanannya lagi, selain ada TPMS tadi juga ada kamera mundur, dan tidak cukup itu ada sensor parkir 4 titik, dan apabila kurang masih ada lagi fitur hebat yaitu kamera 360 derajat atau round view monitor. Airbagnya ada 4, sementara kalau Sonet itu ada 6 ya. Kemudian juga ada fitur unggulan lain yaitu kamera perekam sepanjang jalan. Jadi Anda bisa mendapatkan pencitra dari video dari sepanjang Anda perjalanan. Ketika terjadi suatu hal maka Anda akan memiliki bukti untuk menentukan siapa yang salah dan sebagainya, atau juga merekam kejadian-kejadian langka di sepanjang perjalanan. Dan yang menarik lagi adalah bahwa untuk remnya semua sudah cakram baik depan maupun di belakang, dan ini malah diberi warna merah sehingga kelihatan sporty ya. Sementara kalau Sonet itu belakangnya masih tromol atau rem drum saja. Begitu juga dengan nilai estetika atau keindahan lain yang juga coba disajikan oleh Glory e-Auto ini. Misalnya pada bagian grillnya menggunakan desain Infinite Starlight Design. Kemudian nuansa kayu atau wooden panel pada bagian door trim, begitu juga pada bagian dashboardnya. Dan desain pada tombol-tombol pengaturan AC yang dibikin seperti mobil klasik Eropa mewah.
Juga dengan aksen knalpot palsu pada bagian belakang kiri kanan yang menambah kesan gagah pada mobil ini. Akomodasi pada bagian konsol tengah juga rapi tertutup cover dan juga desainnya menggunakan desain yang floating sehingga memberikan kesan yang lebih modern dan juga lebih nyaman seperti sebuah sedan. Oh ya, juga yang agak terlewat tadi bahwa mobil ini memberikan garansi 7 tahun atau 150.000 km mana yang tercapai terlebih dahulu, dan juga hebatnya menggratiskan untuk oli dan juga filter olinya sehingga Anda hanya tinggal mengisi bensin, dan juga untuk jasa-jasa lainnya sudah free, tetapi tidak termasuk fast moving seperti rem dan sebagainya ya. Konsol box lengkap dengan armrest yang sangat mantap dengan lapisan kulit asli dan juga jahitan asli yang sangat mantap untuk ukuran sebuah mobil dengan harga 300-an juta rupiah. Walaupun untuk cara masuk ke baris ketiga kurang praktis dari sebelah kiri karena tuasnya ada di sebelah bawah ini dan tidak bisa terlipat ke atas, sehingga penumpang yang ada di dalam agak kesulitan untuk dapat keluar dari baris ketiga dan harus mendapatkan bantuan dari penumpang lain yang berada di luar. Tapi untuk akomodasi atau kelegaan atau bagian legroomnya cukup lumayan. Di sini bisa leluasa menggerakkan kaki, tidak seperti Sonet 7 penumpang. Tapi sekali lagi tadi, kalau mau keluar susah lewat kiri, harus lewat kanan yang lebih mudah karena tuasnya terletak pada bagian sini yang bisa dijangkau oleh penumpang baris ketiga dan tidak perlu bantuan penumpang lain yang berada di depannya. Juga kekurangannya tidak ada kisi AC. Tapi sekali lagi ini jauh lebih bagus daripada Sonet yang hanya dipaksakan bagasi menjadi jok baris ketiga dan tidak menyisakan sama sekali ruang bagasinya. Jadi bagaimana menurut Anda dengan harga yang hanya berselisih sedikit dari Kia Sonet tipe tertinggi yaitu sekitar 25 juta rupiah, Anda mendapatkan sebuah medium SUV dengan berbagai kelebihannya? Ataukah Anda masih tertarik atau terpesona dengan kehadiran Sonet yang baru yang kedatangannya begitu menyihir banyak penggemar otomotif di Indonesia? Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.